Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan juga nikmat yang terhingga kepada kita semua. Nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman serta Islam. Nikmat kita masih diberikan umur panjang dan sehat walafiat. Semoga dengan begitu banyak nikmat ini kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, semata sebagai bukti kita sebagai hambanya yang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan mengikuti pula apa yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan ketaatan kita kepada baginda Nabi Muhammad, semoga kita dia melahir nanti termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan kami sebagai takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat berkaitan dengan kegiatan ibadah Jumat kita pada siang hari ini. Yang pertama, kami selalu menghimbau kepada jamaah sekalian, kepada yang telah hadir, mari mengisi saf-saf yang utama di masjid ini, yaitu saf-saf terdepan yang masih kosong. Semoga dengan terisinya saf-saf di depan ini memudahkan saudara kita yang datang kemudian memasuki masjid ini dan tidak melangkahi daripada bau-bau bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami juga mengajak kepada jamaah yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, mari untuk sementara ini kita nonaktifkan terlebih dahulu atau kita silentkan handphonenya untuk kita mulai fokus melaksanakan ibadah Jumat ini dan mencoba berusaha menjauhkan hal-hal yang mengganggu dalam kegiatan ibadah kita. Terima kasih jamaah sekalian atas perhatiannya. Juga kepada adik-adik, mohon perhatiannya untuk bisa tertib mengikuti kegiatan ibadah Jumat pada siang hari ini. Adik-adik, terima kasih ya atas perhatiannya. Kemudian untuk petugas Jumat pada hari ini, Jumat tanggal 20 Juni 2025, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1446 Hijriah, insya Allah yang akan bertindak sebagai khotib sekaligus imam, yaitu Bapak Ustadz Sofyan Kamsuri MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk muazin insya Allah akan dikumandangkan oleh Ustaz Salman. Waktu zuhur pukul
11.59 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ingin kami sampaikan posisi kas Masjid Al-Ikhlas pertanggal 20 Juni 2025 sebagai berikut. Saldo kas pertanggal 13 Juni 2025 sebesar 19.984.704 rupiah. Adapun penerimaan selama 1 pekan yaitu dari termo Jumat pada tanggal 13 Juni sebesar 2.012.000 rupiah. Kemudian penerimaan dari termo subuh selama 1 pekan sebesar 2.247.000 rupiah. Penerimaan dari termo maghrib selama 1 pekan sebesar 515.000 rupiah. Dan penerimaan dari sisa saldo panitia Idul Adha pada tanggal 15 Juni sebesar 10.260.000 rupiah. Total penerimaan sebesar 15.034.000 rupiah. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada sekalian atas infak dan sedekahnya yang telah dititipkan ke Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kami di DKM bisa mengemban amanah tersebut semata-mata menggunakannya untuk kegiatan ibadah kita semua di Masjid Al-Ikhlas ini. Dan semoga infak sedekah dari jemaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pengeluaran bidang operasional sebesar 7.384.616 rupiah, yaitu untuk pembayaran PLN dan PAM dan juga untuk dana awal kegiatan Gema Gebiar Muharram 1.447 rupiah sebesar 4.450.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran bidang dakwah dan peribadatan yaitu sebesar 2.460.000 rupiah, yaitu untuk kegiatan kajian ahad subuh dan kegiatan ibadah Jumat. Total pengeluaran selama 1 pekan sebesar 9.844.616 rupiah, sehingga masih tersisa saldo sebesar 25.174.088 rupiah. Jamaah sekalian, kemudian ingin kami sampaikan beberapa pengumuman terkait kegiatan kajian-kajian di Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah hari ini pada maghrib akan ada kajian kitab Minhajul Muslim yang pembahasannya akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Acil Abdul Muhammad, Bapak Ustadz Acil. Kemudian untuk kegiatan ahad subuh seperti biasa kami mengundang jamaah sekalian untuk bisa hadir. Insyaallah yang akan memberikan materi yaitu Bapak Ustadz Dian Abu Sufyan. Dua kegiatan ini terbuka untuk umum. Kami mengundang jamaah sekalian untuk bisa menghadirinya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kajian tersebut. Terakhir jamaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah untuk keluarga kita, orang tua kita. Semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidup kita semua. Dimudahkan segala urusan kita, dan Allah berikan kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup dunia dan maupun di akhirat. Yang kedua, kita juga bermohon kepada Allah untuk saudara kita yang saat ini sedang sakit,
yaitu ada Bapak Haji Krisna diantaranya, dan juga banyak yang lainnya yang masih sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan yang paripurna, sehingga beliau semua bisa segera sembuh dan mengikuti ibadah di Masjid Al-Ikhlas ini. Begitu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah mengijabah permohonan kita semua. Ala diniyah makulinatis sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, alamin. Jemaah sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian maklumat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang tak terputus sampai detik ini terus mengalir kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam yang tak ternilai harganya dalam hidup kita, termasuk nikmat luar biasa kita bisa hadir di tempat yang mulia, di hari yang mulia untuk melakukan kegiatan-kegiatan mulia di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita dicatat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, berselawat menyebut namanya. Mudah-mudahan upaya kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, berselawat menyebut nama beliau, menjadi jalan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita damba-dambakan, sesuatu yang kita cita-citakan, yaitu syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, dari mimbar yang mulia ini pula khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh hadirin yang hadir pada umumnya untuk terus merawat, menjaga dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalani dan berada di jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, kata Allah, di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, langkah kaki kita, kehadiran hati kita adalah cerminan akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Salah satu kesempurnaan dan sebaik-baik bentuk ciptaan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam diri manusia sebuah software, sebuah perangkat lunak yang sangat bermanfaat bagi manusia itu sendiri.
software dan perangkat lunak itu yang kita kenal dengan rasa malu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa malu menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Ia menjadi penguat bagi keimanan seseorang. Dia menjadi antivirus bagi seorang muslim. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Artinya bahwa orang yang mengaku beriman tapi tidak memperhatikan rasa malunya, maka rasa imannya juga perlu dipertanyakan. Atau orang mengaku punya rasa malu tapi tidak punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa malunya juga tidak bernilai apa-apa. Makanya kata Nabi dalam hadis lain, al haya wal imanu qurina jami'an. Iman dan rasa malu itu selalu bergandengan, selalu bersama-sama. Ibarat uang, dia seperti dua sisi mata uang. Kalau uang hanya satu sisi, hanya sebelah, maka apa artinya uang itu? Maka begitu juga kata Rasulullah, iman dan rasa malu itu selalu bergandengan. Dalam lanjutan hadisnya, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satunya terangkat, tercerabut dalam diri manusia, maka satu faktor lainnya tidak menjadi berarti apa-apa. Kalau iman hilang dalam diri manusia, maka malunya juga akan hilang. Kalau rasa malunya juga hilang, maka imannya pun tidak akan bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu betapa pentingnya kita memelihara dan menjaga rasa malu kita. Karena rasa malu itu berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kita menjaga rasa malu kita, insyaallah iman kita semakin mantap dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian rasa malu itu juga adalah mahkota seorang muslim. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu jika ada dalam diri manusia tidak akan menambah kecuali kebaikan pada diri manusia itu. Maka semakin kuat rasa malu seseorang, maka akan terpacu orang untuk selalu berbuat baik. Dalam hadis lain juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka nal haya'u fi syai'in illa zanahu. Kalau rasa malu itu dimiliki oleh seseorang, maka rasa malu itu akan memperindah kepribadiannya. Kalau seorang punya rasa malu, maka kata-katanya akan menjadi indah. Kalau seorang muslim punya rasa malu, maka perilakunya akan menjadi indah. Karena kata Rasulullah, rasa malu itu akan memperindah kepribadian seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekarang hidup di zaman yang serba modern dan canggih, di mana segala macam informasi kita akses dimanapun dan kapanpun, selama kita punya kuota internet. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat kita bayangkan kalau seorang muslim tidak punya rasa malu, rasa malunya tidak dipelihara, rasa malunya tidak kuat, maka akan berbahaya seorang muslim kalau rasa malunya hilang dalam dirinya. Orang tua kalau tidak punya rasa malu, maka dia akan menjadi contoh buruk bagi anak-anaknya dan keluarganya. Berbicara sembarangan, tidak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berani melanggar perintah-perintah Allah, maka menjadi contoh buruk bagi anak-anak, istri dan keluarga besarnya. Maka betapa bahayanya kalau seorang tua tidak memelihara atau memiliki rasa malu yang baik. Kemudian bagaimana kalau guru tidak punya rasa malu? Maka dia juga akan menjadi contoh buruk bagi murid-muridnya.
Banyak berita bagaimana guru berperilaku tidak baik, hilang rasa malunya, maka dia menjadi contoh yang tidak baik bagi murid-muridnya. Tidak pantas dia menjadi guru kalau contoh yang dia berikan adalah contoh yang memalukan. Dapat kita bayangkan bagaimana dokter tidak punya rasa malu. Bagaimana bejatnya seorang dokter kalau dia tidak punya rasa malu. Belakangan ini kita disuguhkan oleh berita-berita bagaimana dokter yang berperilaku bejat kepada pasiennya karena sudah kehilangan rasa malunya. Maka betapa bahayanya tolong seorang dokter tidak punya atau memelihara rasa malunya. Dapat kita bayangkan bagaimana kalau pedagang tidak memelihara dan menjaga rasa malunya. Berapa banyak orang-orang yang dirugikan karena dia suka berbuat curang dan mengurangi timbangannya. Bagaimana kalau pejabat tidak punya rasa malu? Maka dia akan menjadi pejabat bejat, menyengsarakan umat dan bangsanya, tidak membawa bangsa ini ke dalam kemajuan. Kalau mereka tidak punya rasa malu. Itu betapa pentingnya setiap profesi yang kita lakukan selalu kita menyertai rasa malu kita. Setiap kita mau bertindak, apakah itu pantas untuk kita lakukan, atau malah justru itu mempermalukan kita, mempermalukan keluarga kita, atau bahkan menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Istahyu minallahi haqqal haya." Kata baginda Rasulullah, "Wahai sahabat-sahabatku, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu." Kemudian para sahabat menjawab, "Inna nastahyi walhamdulillah." Alhamdulillah wahai Rasulullah, kami sudah mempunyai rasa malu. Tapi Rasulullah paham apa yang dimaksud oleh para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Laisa zaka," bukan itu yang aku maksudkan. "Walakinnal istihya minal haya minallah haqqal haya." Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, orang-orang yang mempunyai rasa malu yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala diindikasikan dengan 3 indikator. Yang pertama, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Orang-orang yang mengaku punya rasa malu yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mampu menjaga kepalanya dan apa yang ada di antara kepalanya. Jadi orang-orang yang punya rasa malu adalah mereka yang malu menggunakan lisannya untuk berkata-kata buruk. Orang yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang malu kepada Allah menggunakan telinganya untuk mendengar hal-hal yang tidak disukai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya rasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang malu menggunakan akal fikirannya untuk memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka indikator yang pertama, kata Rasulullah, orang-orang yang benar memiliki rasa malu kepada Allah adalah orang-orang yang malu menggunakan kepala dan apa saja yang ada di antara kepalanya itu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator yang kedua, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah wal batna wa ma hawa, adalah orang-orang yang malu mengisi perutnya dengan harta haram, mengisi perut keluarganya dengan harta haram, mempergunakan apa yang ada di antara perutnya untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di antara perut kita adalah tangan kita, adalah isi perut kita, adalah kaki kita. Maka orang-orang yang mengaku merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah yang malu menggunakan tangannya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang malu menggunakan kakinya untuk melangkahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang malu menggunakan atau memasukkan makanan dan minuman baik kepada dirinya ataupun kepada keluarganya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator yang terakhir, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, adalah
Walitadkuril maut wa ma bala, adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kematian. Orang-orang yang malu, sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu melakukan muhasabah. Zikrul maut, mengingat kematian, bahwa suatu saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu saat semua amal yang kita lakukan atau ucapan yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang punya rasa malu, benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mempersiapkan bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia berdiri di hadapan baginda Rasulullah untuk meminta syafaatnya, sudah dipersiapkan selama hidupnya, sudah dipersiapkan selama umur panjangnya, tidak didoakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi akhiratnya. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang diindikasikan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki rasa malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita yang rasa malunya salah tempat. Banyak orang yang malu lewat di depan rumah tetangganya untuk sholat berjamaah, malu menggunakan peci sarung ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada banyak orang muslim yang malu memulai belajar Al-Quran padahal dia tidak bisa baca Al-Quran. Banyak seorang muslim yang malu hadir di tempat kajian-kajian yang diadakan oleh masjid karena tidak pernah hadir sebelumnya. Itu adalah rasa malu yang salah tempat. Justru hal seperti itulah yang harus kita bersemangat. Tidak pernah merasa malu untuk belajar Al-Quran kalau kita sadar bahwa kita belum bisa baca Al-Quran atau baca Al-Quran kita belum bagus. Kalau kita belum pernah sholat berjamaah, jangan malu untuk lewat di depan orang, di depan rumah tetangga untuk sholat berjamaah. Tidak pernah hadir ke kajian-kajian majelis taklim, jangan malu untuk hadir meskipun sebelumnya belum pernah hadir. Karena yang demikian itu tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan inayah pertolongan untuk selalu menjaga rasa malu kita, sehingga iman kita juga ikut kuat, iman kita juga ikut terpelihara dan tidak perlu merasa malu, merasa minder untuk melakukan kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah irraman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثن بملائكة قدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Saya Pak Ji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu sufufakum istaqimu wa'tadilu. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Salat jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلام في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا أشهد أن لا إله إلا الله